Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna hikmatal Qur'an wa sunnatin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, nikmat iman, takwa, nikmat sehat beserta kesempatan, sehingga syukur alhamdulillah kita bisa merasakan indahnya bulan suci Ramadan. Betapa nikmatnya berpuasa, betapa nikmatnya berbuka dan bersahur bersama keluarga tentunya. Semoga segala amalan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan Allah terima dan Allah berikan pahala yang terbaik untuk kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam senantiasa tercurah pada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan juga para pengikutnya yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Semoga kita yang menyaksikan prime time pada kali ini digolongkan kepada umatnya sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul kubra, syafaatul uzma, yaitu syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Izinkan Abi Syubban untuk menjelaskan, berbagi ilmu tentang sabar dan puasa. Kaum muslimin rahimakumullah, para shaimin, shaimat, Abi, Umi, Ananda, Sekolah Quran Darul Fatah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puasa memiliki arti sabar. As-saumu nisfu sabri, yaitu puasa adalah setengah dari kesabaran. Ketika kita maksud dari hadis ini adalah ketika kita memiliki makanan tetapi kita tidak makan makanan tersebut. Kita memiliki minuman, kita juga tidak minum minuman tersebut. Karena apa? Karena ketakwaan yang ada dalam diri kita di bulan puasa. Padahal makanan dan minuman itu adalah milik kita sendiri. Kita boleh memakannya ataupun meminumnya, tetapi karena kita memiliki iman dalam diri kita bahwa di bulan puasa tidak boleh makan dan minum, kita menahan diri untuk tidak melanggar puasa dan membatalkan puasa. Ini adalah bentuk kesabaran, salah satu bentuk kesabaran yang harus kita lakukan. Kaum muslimin rahimakumullah, sabar adalah satu kata yang mudah diucapkan tapi sungguh sangat sulit untuk diamalkan. Karena orang yang sabar adalah orang-orang yang Allah pilih. Setidaknya ada beberapa keutamaan bagi orang-orang yang sabar, bagi kita yang mau melaksanakan kesabaran, baik itu di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Di antara keutamaannya yang pertama adalah Allah akan menyediakan pahala yang besar atau pahala bagi orang yang sabar, yakni pahala tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya mereka yang bersabar, yang mau melaksanakan kesabaran, yang mau bersabar, Allah akan cukupkan baginya pahala tanpa batas. Nah, ini adalah pahala yang luar biasa yang Allah sediakan kepada orang-orang yang mau bersabar, kepada kita yang mau bersabar melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan melaksanakan puasa di bulan Ramadan dari mulai hari pertama hingga hari terakhir. Puasa yang kita laksanakan dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, apabila tidak diiringi dengan kesabaran maka tidak akan bisa sukses. Banyak orang yang ketika sudah meniatkan diri untuk puasa pada hari itu, karena dia tidak sabar, dia haus dengan alasan haus, kemudian tidak kuat dan lain sebagainya, dia batalkan puasanya. Makanya ini miris sekali ketika kita melihat saudara-saudara kita
yang mungkin ada di luar sana, mereka di bulan suci Ramadan masih dengan enaknya, masih dengan santainya minum di depan publik, ya bahkan tanpa malu dan tanpa ada rasa bersalah, minum makan dengan sengaja padahal di bulan suci Ramadan. Ya, semoga kita doakan, semoga saudara-saudara kita Allah berikan hidayah dan Allah bisa memberikan iman kepadanya sehingga bisa melaksanakan puasa wajib di bulan suci Ramadan. Yang berikutnya di antara keutamaan sabar adalah mendapatkan ma'iyatullah. Apa itu ma'iyatullah? Adalah perlindungan Allah, pertolongan Allah, dan juga bersama Allah akan membersamai kita dalam segala aktivitas kita. Sebagaimana termaktub dalam Al-Quran, innallaha ma'as-sabirin, innallaha ma'as-sabirin, dan lain sebagainya. Dalam Al-Quran bahwa Allah akan bersama, sungguhnya Allah akan bersama orang-orang yang bersabar. Ya. Allah akan bersama orang-orang yang melaksanakan kesabaran tersebut, walaupun memang sabaran itu tidak mudah. Ya. Tingkat kesabaran seorang akan bergantung dari tingkat keimanannya. Orang yang memiliki tingkat keimanan yang tinggi, maka dia akan Allah anugerahkan kesabaran juga yang tinggi. Dan orang yang imannya lemah juga akan sesama dengan tingkat kesabarannya juga lemah. Sebagaimana para nabi yang Allah utus itu memiliki kesabaran yang sangat luar biasa. Mereka diuji tidak sama dengan umat-umatnya. Dan nabi-nabi yang sangat sabar itu termasuk dalam nabi ulul azmi yang memiliki azam dan juga kesabaran dalam menghadapi umat-umatnya. Untuk tingkatan sabar tertinggi adalah para nabi. Karena apa? Karena memang mereka adalah orang-orang terpilih yang Allah pilih sebagai penerus dakwah, yaitu pengemban amanah risalah Allah untuk para umat manusia, untuk membawa umat manusia dari kegelapan menuju cahaya Islam, yaitu hidayah Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak heran kalau para nabi itu Allah berikan kesabaran yang luar biasa. Bagaimana kisah Nabi Nuh yang berdakwah selama 950 tahun hanya mendapatkan pengikut sekitar 80 orang. Bahkan anaknya sendiri Kan'an itu masuk kepada orang-orang yang dibinasakan, termasuk istrinya. Bagaimana Nabi Lut alaihi salam yang berdakwah lama tetapi banyak yang tidak menerimanya. Bagaimana Nabi Musa yang menghadapi seorang raja yang zalim, yaitu Fir'aun, tetapi tidak putus asa untuk berdakwah kepadanya. Bahkan umatnya sendiri itu menentang, dan sampai Nabi Musa harus meminta saudaranya Nabi Harun untuk berdakwah kepada Fir'aun, yang sampai akhir hayatnya Fir'aun tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana Nabi Muhammad SAW, Nabi kita yang berdakwah selama 13 tahun di Mekah, tetapi banyak yang menentang, bahkan pamannya sendiri, kemudian saudaranya sendiri, bahkan saking kerasnya siksaan dari kaum musyrikin di Mekah sampai beliau harus hijrah ke Madinah. Dan dari sinilah awal mula Islam berkembang, awal mula Islam memperlihatkan hidayahnya, memperlihatkan keagungannya, yaitu dimulai pada fase dakwah di Madinah. Makanya kenapa Madinah itu mendapatkan julukan Al-Munawwarah, yang bersinar. Dari sinilah agama Islam bersinar, menyebar ke seluruh penjuru bumi sampai bisa menguasai 2/3 bumi. Dan inilah bentuk kesabaran yang hakiki, ya. Ketika kita melaksanakan perintah Allah, maka kita harus dengan penuh kesabaran. Adapun keutamaan yang berikutnya, yaitu bagi orang-orang yang bersabar, maka ia mendapatkan kunci kebaikan. Nah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, ajaban li amril mu'minin, ajaban li amril mu'minin walaysa ajaban li amril mu'minin inna ajaban li amril mu'minin, sesungguhnya takjub, menakjubkan sekali perkara kaum muslimin itu, kaum mukminin. Ya, semuanya itu adalah kebaikan baginya.
dan itu tidak didapati kecuali hanya kepada kaum muslimin. Idza asabathu sarra'u sabara syakara fakana khairan lahu. Apabila ia diberikan kelapangan, maka dia bersyukur. Wa in asabathu darra'u sabara fakana khairan lahu. Dan apabila dia ditimpa musibah, ditimpa kesialan, maka dia bersabar. Dan itu tidak bisa ditemui kecuali kepada orang-orang muslim. Artinya kita sebagai orang yang beriman, orang yang mengakui bahwa Allah adalah Tuhan kita, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka kita harus memiliki ini, yaitu segala perkaranya itu akan kembali kepada Allah. Apabila kita diberikan kemudahan, kelapangan, rizki yang luas dan sebagainya, maka kita harus bersyukur. Dan itu merupakan kebaikan bagi kita. Dan apabila kita mendapatkan musibah, mendapatkan kecelakaan dan lain sebagainya, maka yang harus kita lakukan adalah bersabar, dan itu baik bagi kita. Makanya tidak ada yang pada diri orang muslimin atau orang mukminin itu keburukan, semuanya menjadi baik. Ikhwani fillah rahimakumullah, Abi Umi serta Ananda Sekolah Quran Darul Fatah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun keutamaan yang berikutnya adalah dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang yang sabar, orang-orang yang mau menahan diri dari segala macam godaan, itu akan Allah cintai. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quran, wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah itu mencintai orang-orang yang sabar. Apabila kita sudah dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka hidup kita ini akan mudah. Segala perkara yang kita laksanakan akan Allah mudahkan. Rizki bisa datang secara tiba-tiba tanpa kita duga-duga. Dan orang yang bersabar ini banyak sekali faedahnya, sebagaimana yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Apabila kita sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang kita minta kepada Allah, Allah akan beri. Apapun yang kita hajatkan kepada Allah, maka Allah akan kabulkan. Artinya banyak sekali pahala bagi orang-orang yang mau bersabar dan juga melaksanakan kesabaran itu dalam kehidupannya sehari-hari. Kaum muslimin rahimakumullah, setidaknya ada 3 bentuk kesabaran yang bisa kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah as-sabru fil ibadah atau fi taatillah, yaitu kesabaran dalam menjalankan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesabaran ini juga perlu ilmu. Kesabaran yang perlu iman, karena orang yang menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini harus memiliki landasan iman dalam dirinya, harus memiliki ilmu juga dalam dirinya. Karena ketaatan kepada Allah tidak mudah bisa kita lakukan, karena butuh kesabaran, butuh keistiqomahan, dan juga butuh pengorbanan. Sebagaimana kita mungkin dalam bulan Ramadan ini kita memiliki target untuk menghatamkan Al-Quran, mungkin ada yang 3 kali, 4 kali, 5 kali, atau bahkan lebih dari itu. Tanpa kesabaran maka tidak akan kita bisa laksanakan. Tanpa kesabaran maka kita tidak akan meraih ketakwaan yang merupakan tujuan dari puasa. Tanpa kesabaran pula maka apapun yang kita rencanakan itu tidak akan bisa terlaksana dengan baik. Maka orang yang menjalankan ketaatan itu harus diiringi dengan kesabaran, dengan penuh kesadaran dan juga iman yang ada di hatinya. Kemudian untuk hakikat kesabaran yang kedua adalah as-sabru an maksiatillah, yaitu sabar untuk tidak melaksanakan maksiat kepada Allah. Dan ini tidak mudah. Bukan seorang mukmin bukan hanya tugasnya menjalankan ibadah, tetapi dia juga diminta oleh Allah untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Dan ini tidak mudah. Kenapa? Orang-orang yang bisa menjalankan ini, bisa seimbang antara ibadah dan juga menjauhi larangannya, adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang Allah berkahi, orang-orang yang Allah lipatkan pahala baginya.
Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini tentunya banyak sekali kemaksiatan, banyak sekali kemungkaran yang berseliweran di depan mata kita. Mungkin kita bisa melaksanakan puasa dari pagi hingga siang hari, tapi kadang kita tidak bisa menahan mata kita dari melihat yang bukan hak kita, melihat aurat dan lain sebagainya ketika kita seharian bersama gadget. Makanya ketika kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah, maka kita harus tunjang dengan menjauhi larangannya, dan ini perlu dengan kesabaran, perlu ilmu juga. Orang yang mau menjauhi maksiat maka akan mendapatkan pahala yang berlimpah. Allah yang akan memberikan pahala khusus untuk orang yang berpuasa. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya itu ada lipat gandakan pahalanya. Pahalanya terbatas, tetapi untuk puasa Allah yang akan melipat gandakan sendiri, yang akan memberikan pahalanya langsung. Betapa luar biasanya puasa ini, betapa luar biasanya ibadah saum ini. Makanya ketika ada larangan yang bisa kita jauhi dengan semaksimal mungkin, karena ini adalah salah satu dari tanda-tanda takwa yang sudah ada tertancap dalam diri kita. Adapun yang terakhir di antara hakikat kesabaran yang berikutnya adalah as-sabru ala qadaillah, yaitu kesabaran untuk sabar menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kadang dalam kehidupan kita ada saja sesuatu yang membuat kita tidak terima dengan takdir yang Allah berikan kepada kita. Kadang kita mengumpat-umpat Allah, mengatakan bahwa Allah tidak adil dan sebagainya. Padahal hakikat diri seorang muslim yang baik, seorang mukmin yang baik adalah mereka yang sabar dengan ketetapan Allah. Karena setiap kejadian yang terjadi dalam diri kita, baik itu senang, baik itu kecewa, baik itu gembira, kemudian juga musibah dan lain sebagainya, akan ada ibrah dari situ. Mungkin di antara kita masih ada yang kurang sedekah, makanya Allah ambil harta kita dengan cara kehilangan, kebakaran dan lain sebagainya. Apabila kita mau bersabar, maka ini akan menjadi pahala bagi kita. Apabila kita mengumpat dan tidak sabar, maka semuanya akan sia-sia. Dan bersabar untuk menjalani ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala ini juga perlu dengan keimanan dan juga ilmu. Keimanan dan ilmu ini adalah salah satu kunci untuk mendapatkan kesabaran. Kaum muslimin rahimakumullah, itu yang bisa Ana sampaikan. Semoga Allah memberikan kesabaran bagi kita dan Allah jadikan kita di antara umat-umatnya yang bisa bersabar di bulan Ramadan sehingga mendapatkan ketakwaan di akhir bulan Ramadan dan dijadikan hamba-hambanya yang suci, yang kembali kepada ketaatan, yang menjauhi kemaksiatan dan juga bisa bersabar menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Ana akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.